الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Fatihatul Kitab Sholihin Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wahidil qahar al-azizil ghafar muwakiril laili 'ala an-nahar tadhkiratal qulubi wal absar wa tabsiratan lil albabi wa ihtibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah barul karimur raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul hadi ila siratal mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wa alihi kulli wa sayyidis sholihin amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz min astaqbal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa qala ta'ala idza a'udzu billahi minasy syaithanir rajim afa min hadzal haditsi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Wa qala ta'ala idza Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma 'allamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran ila akhir hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta maqsudi wa ridha bi wa'dini mahabbataka wa rifatika la hadratin nabi syahwati rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi al-fatihah wa qabul. Subhanallah hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musaddiqin wal mukhlisin waja'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin jibril wa mikala wa israfil wa ila alaihi salam wa khususan syafi'ul qurjani bi fadlihi wal fatihatul qabul summa khususan al-qubur jami'an sallallahu alaihi wa sallam muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa abaana Allahu akbar warhamhu wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ولزوجاتنا ولمن استعملنا هؤلاء بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم بسببهم جميع عجبهم اللهم اجعل رحمة والمغفرة على أهل القبور بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركته وكرمته شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Pada selanjutnya kita bermohon Allah untuk para pewakim khusus saya anda di dalam keluarga yang telah mewakafkan di tanah, yang telah mewakafkan harta di tempat ini dari yang banyak yang sedikit, yang jauh yang dekat, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, seorang anak atau pribadi, keluarga ataupun perusahaan yang telah menitipkan tempat ini, terutama yang memakmurkan, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada, senantiasa dalam rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkah setiap langkah bagi yang masih hidup, tambah nikmat di alam barzahnya bagi yang telah tiada. Kita berdoa dan mendoakan bagi keluarga, saudara, anak-anak karib di antara kita yang kurang sehat, baik yang kurang sehat jasmani ataupun kurang sehat rohani. Kita bermohon pada Allah yang kurang sehat jasmaninya Allah tambahkan ketabahan ketawakalan, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan dan tambahan dalam segala kehidupan. Dan Allah jadikan semua itu menjadi kafaratul dzunub dengan sabar tambah tawakalnya penebus segala salah hilaf dan dosanya. Yang kurang sehatnya rohani kita bermohon pada Allah, termasuk mungkin dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita masih ada penyakit hati, kita bermohon pada Allah tambahkan hidayah terlebih taufik kepada kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita kenikmatan di dalam iman, kenikmatan dalam Islam, kenikmatan dalam ihsan, dalam sabar, dalam tabah, tawakal, syukur kepada Allah, terutama ikhlas dalam segala kehidupan, khusyuk dalam beribadah. Wasilahnya Fatihah senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat, afiah, kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, keturunan yang soleh dan solehat. Harapan kita dengan wasilahnya Fatihah segala hajat kita yang diniatkan maupun yang tidak, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ikhtiar kita, apapun kasar kita, senantiasa Allah tambahkan kemudahan dari segala kesusahan, Allah tambahkan dari segala kekurangan. Allah jadikan nilai ibadah setiap langkah, Allah jadikan semua yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa taat beribadah. Ketika wafat kita semua husnul khatimah bi barakatihi wa karamatihi syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah. Selanjutnya kita bermohon pada Allah wasilahnya di ta'lim, Allah tambahkan ilmu dan kesadaran serta kesabaran dalam menyebut ilmunya Allah, sadar sabar dalam segala kehidupan kita. Allah jadikan wasilahnya kita duduk di majlis taklim ini, Allah tambahkan ilmu dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan segala ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bermohon pada Allah, diri kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, khususnya umatnya muslimin muslimat minal masyriq wal maghrib, senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon berdoa yang kedua kali kepada Allah, segala itikad, segala niat kita apapun yang tidak, yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon pada Allah bagi keluarga, saudara, adik, teman, karib, kerabat yang pernah sedang dan akan berbuat baik kepada kita, baik dengan harta dan tenaganya, sikap akhlak yang mulia. Mereka semua yang masih ada senantiasa Allah tambahkan segala keberkahan dalam kehidupannya, dan segala yang didermakan yang menjadi nilai ibadah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang telah tiada senantiasa Allah tambahkan kenikmatan di alam kuburnya. Kita bermohon kepada Allah senantiasa pula kita di akhirat Allah kumpulkan kembali kita semua dengan kedua orang tua kita, dengan guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah kita, bapak ibu mertua kita, sahabat karib kerabat di antara kita yang suka ataupun yang tidak dengan kita. Senantiasa kita bermohon kepada Allah, senantiasa pula Allah kumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak bi barakatihi wa karamatihi syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah yang Maha Ghaffur. Hari ini kita masih diberikan umur, minggu yang akhir di bulan Rabiul Awal,
Insyaallah menjadi wasilah kita dengan senangnya bertasbih, bertahmid, beristighfar, baca sholawat, terutama dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Selalu berusaha kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menjadi wasilah kita menambah umur dalam keadaan taat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikatnya umur kita sudah dipastikan masing-masing, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah kuasakan kepada kita semua ilmu yang membawa manfaat bagi kehidupan berbangsa beragama, terutama mencontoh kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermohon pada Allah yang kedua, salawat serta salam Allah tambah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sayyidin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, para sepuh, para bersepuh, Pak Haji, dan insyaallah kita semua dalam kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah. Sekalipun kita sadar banyak salah dan dosa maksiat tidak terhitung, mata, telinga, otak kita, hati kita, kaki kita, alhasil 360 sendi dalam keseharian kita, disadari atau tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat, kecuali orang yang bermujahadah dalam beribadah. Kita bermohon pada Allah segala kehilapan kekurangan tersebut senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu untuk lebih merasakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Dan sebelum kita lanjutkan bab ini, Fadil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Keutamaan menangis takut karena Allah dan rindu akan berjumpa dengan Allah. Ini berulang-ulang, ini harus kita latih ini terus. Seringkah, pernah atau belum pernah kita ingin berjumpa dengan Allah? Kayaknya kita jarang keingetan itu. Orang yang senang bahkan merindukan jumpa dengan Allah, hidupnya cirinya ziyadatu ta'ah, bertambah ketaatan dan merindukan akan kematian, bukan takut mati. Nah sekarang kenikmatan semakin ditambah-tambah oleh Allah. Yang sering kita contohkan, dulu jam segini sampai isya itu persis, jangkrik keinjak sepi terus. Di rumah semua, masjid, musola, dilanggar, belajar ngaji, rumah kong, rumah nenek, semua ramai, baca Quran, sholawat. Sekarang TV udah kurang begitu demenin, HP. Nah, ntar habis HP apa lagi nih? Nah makanya di awal ini Al-Fakir ngajak diri kita ketiga, mohon sama Allah, ya Allah ampunkan dosa saya. Ya Allah, tanamkan, berikan kecintaan, rasa cinta kepada Engkau dan kepada Rasul melebihi kecintaan kepada anak dan istri, kepada kedua orang tua, kepada pekerjaan dan kepada harta. Yang ketiga, ya Allah, dengan umur yang tersisa berkahkan hidup saya dalam ibadah setiap langkah dunia sampai akhirat kiamat. Itu tiga ini ngomong kita sama Allah. Ciri itu ciri orang yang nangis takut karena Allah, rindu sama Allah. Mohon sama Allah itu, ya Allah, satu, selalu mohon ampun. Maka ketika bangun malam jangan buru-buru tidur, selesaiin itu bangun malam menjelang subuh, istighfar aja perbanyak doa kita. Dalam bab ini hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, Allah meridai atas beliau, qala berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbatan ma sami'tu mislaha haqqatun, khutbatan ma sami'tu mislaha haqqatun. Anas berbicara, saya belum pernah mendengar khutbah Rasulullah mislaha haqqatun seperti ini. Faqala, Rasulullah bersabda, lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran.
jika kalian tahu seperti apa yang aku tahu, dan jika kalian tahu apa yang harus kalian ketahui, la dhahikun qalilan wa la baqaitum katsiran, sedikit tertawa banyak menangis. Zaman dulu para nabi ketika lihat umatnya nggak beres, langsung mohon sama Allah dan diazab langsung oleh Allah. Sekalipun beberapa keterangan banyak menjelaskan baik dalam Al-Quran atau menulis bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan diazab kecuali nanti di akhirat sekaligus. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat disempurnakan. Tapi ketika udah semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, bahkan dia merasa nyaman dengan segala kehidupannya, tidak ada tutup kemungkinan Allah murka pada kita. Sekarang udah banyak gunung meletus, air laut naik, banjir mana-mana, udah tanda ini. Datangnya hal yang demikian itu bukan kepada orang yang memang jauh kepada Allah dan berbuat dosa aja kita belajar seperti ini aja belum tentu jadi orang benar, khususnya di Al-Baqir. Datangnya musibah rata-rata apa? Malam, karena memang janji lo seperti itu. Sekarang lo terlelap dalam tidur, keseharian lo enak-enak dalam bumiku, bernaung di langitku, makanan yang tumbuh dari tumbuh bumiku, merasa apa yang kau makan dan minum adalah hasil kerjaanku, bukan merasakan itu hasil kasih sayangku, rahmatku pada kalian semua, tapi merasa semua itu yang dirasakan adalah hasil keringat kalian. Begitu sombongnya kalian semua, maka suatu saat Allah akan datangkan bala bencana itu. Ada yang saya sebutin dulu ayatnya, karena bahasanya kayak dengan kitab yang lain dulu. Bagaimana caranya menyikapi itu? Sekarang ketika bareng-bareng introspeksi, kembali lagi tadi, seberapa banyak kalau dipersentasekan kita takut kepada Allah dengan tangisan air mata, dengan kerinduan ingin jumpa dengan Allah. Ketika kita sudah jatuh cinta yang sering kita contohkan pada sesuatu yang kita inginkan, baik perempuan bagi kaum laki-laki, laki-laki bagi kaum perempuan, atau sesuatu yang dengan harta benda tahta itu sudah kita inginkan, senang banget, begitu kepinginan ketemu, ya Allah, tidur gak nyenyak, makan gak enak, minum pun tidak terasa. Sehari terasa, seminggu terasa, sebulan terasa, setahun terasa, satu minggu terasa, 100 tahun, 1 abad. Karena apa? Cinta yang sudah tumbuh. Bahkan jika perlu itu upahku dipercepat supaya apa? Supaya buru-buru bertemu dengan waktu yang dijanjikan itu tadi. Orang yang sudah cinta sama Allah, begitu datang waktu sholat itu, Masya Allah, menanti datang waktu sholat. Nah sekarang berapa banyak di antara kita yang manusia pura-pura nggak dengar panggilan Allah? Mungkin di keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Berapa banyak? Kemana datangnya murkanya Allah? Datangnya ke situ juga. Karena nggak dipilih-pilih ketika Allah sudah murka. Makanya ketika dilihat, law anna alal qara amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk suatu negeri, suatu bangsa beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, barakati minas sama, Allah turunkan dari Allah dari langit itu, keberkahan dari langit. Sekarang kan setiap turun dan banjir, hanya tempat-tempat tertentu sedikit rugi. Karena apa? Kalau maksimal manusia semakin banyak, semakin murka kepada Allah. Hanya tinggal sedikit. Maka pernah terjadi dulu yang sering kita ceritakan pula nih, ketika Umar bin Khattab tawaf keliling dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad sama kaum Ibrahim, Hijri Ismail, terus Rukun Yamani, sono terus Irak yang pojokan pertama, setelahnya Hijri Ismail, baca surah selesai, pas mulut tajam antara Ka'bah dengan batu Hajar Aswad, anak muda dulu kan gampang dekat. Kayak sekarang Ka'bah kosong, tapi sebenarnya bukan yang kosong itu Ka'bah, nggak mau disentuh orang kan. Itu kenapa manusia adalah cerita. Begitu doa, ya Allah,
Allahumma ij'al qauman shaghira. Setiap itu beliau pas lulus di Hajar Aswad selalu terdengar kalimat itu dari anak muda yang sedang berdoa. Selesai beliau tawaf, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, beliau ngambil minum air Zam-Zam, minum selesai dihampiri oleh anak muda. Anak muda, singkat ceritanya selama-lama. Setiap saya lurus di sini terdengar selalu ucapan kamu jadikanlah saya jadi kaum yang sedikit. Orang-orang kan mintanya kaumnya banyak, minta banyak ini, minta banyak itu. Tapi kenapa kamu minta jadi orang yang sedikit? Faqalilan abdan syakura, maka hanya sedikitlah hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Saya ingin menjadi orang sedikit tadi, wahai Tuhan. Umar bin Khattab terenyuh hati beliau di situ dan dipeluk oleh anak muda. Ternyata masih ada dari sekian banyak manusia yang betul-betul ingin menjadi orang yang bersyukur. Nah, di antara itu begitu juga nih. Jika sudah tidak ada manusia yang suka duduk di tempat seperti ini, Masya Allah, bisa tegaknya bangsa dan negara, damainya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Pemerintah dan ulama. Jika pemerintahnya udah hancur, ulamanya udah hancur, mau kemana bangsa kita, mau kemana nih umat? Bernegara kepada siapa panutannya, beragama kepada siapa panutannya. Kenapa? Kiainya udah doyan dunia, repot. Pokoknya apapun alasannya, ketika punya kedudukan pasti ada harapan. Hanya selalu minta doa saya, jangan sampai saya terlibat hal-hal yang demikian. Cukup aja lah kita sama-sama belajar, buka kitab, belajar ngaji, lempeng-lempengin yang bengkok-bengkok. Saya juga bukan orang benar. Dengan adanya bapak-bapak, saya masuk baik kaum ibunya, anak-anak yang senantiasa memotivasi saya untuk selalu belajar orang benar. Dan memang berat benar itu. Jangankan yang jauh, yang dekat aja dengan azan tuh ya Allah. Tapi kalau udah cinta sama Allah disuruh tuh di mana suara azan, saya ingin bertemu dengan Allah. Tapi kalau kuping udah dibudekin, mata sudah dibutain, hati sudah ditutup, akal pikiran sudah ditumbuki dengan kehidupan dunia, boro-boro kedengaran tuh azan. Jangankan nggak pakai pengeras suara, corong 17 kedengaran. Karena hati panggilan ini bukan berarti kita seperti ini harus sombong, bukan. Artinya alhamdulillah masih dimudahkan oleh Allah melakukan hal yang seperti itu. Karena nggak semua orang bisa kayak gini. Tapi bukan untuk sombong, untuk sombong dalam arti bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih memperkenankan, memudahkan langkah kaki saya, meringankan ayunan tangan, meringankan akal pikiran saya untuk ada di tempat-tempat yang Kau perintahkan. Maka kembali ke tadi, semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, tidak menutup kemungkinan murkanya Allah bakal datang kepada umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah, jangan sampai ngalamin kita. Gempa kemarin di Turki berapa bang? Ujian karena keimanan makin ditaikkan. Pemimpinnya luar biasa keimanannya, meyakinkan kepada bangsa dan negara luar biasa, maka ujiannya berat. Lain orang kafir bicara, ya kan imannya kayak begitu. Mana buktinya kebesaran Allah melindungi orang-orang yang beriman? Ingat orang yang beriman. Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di akhirat nanti dari kiamat disempurnakan, bukan sekarang. Sekarang malah ketahuan. Bukankah kita pernah dengar si riwayat Abrahah ketika nyerang Ka'bah? Kan berbicara sahabat-sahabat yang sudah beriman itu sebelum dihancurkan Ka'bah, ya Allah, bagaimana dengan kami yang sudah beriman kepada Engkau? Bagaimana dengan keturunan-keturunan kami ketika Rasulullah Siti Aisyah istri beliau? Tidak akan pernah terhilangkan amalan-amalan baik mereka. Mungkin di bumi hanguskan oleh Allah, tapi Ka'bah tetap terpelihara. Manusianya habis, bahkan bareng mati dengan orang-orang yang ingkar kafir kepada Allah. Tapi perbedaannya nanti beda di akhirat. Ya madu masuk mobil kubur, ketika dibangkitkan dari kubur tersenyum mereka, sempurna wujud mereka, pakaiannya indah, langkahnya luar biasa. Kenapa? Karena kematiannya memang benar bareng orang kafir, tapi amalnya dia beda. Ya sama Pak, kita nih makanan pokok kita apa? Nasi. Sumber dari mana?
beras, tapi lauknya macam-macam gitu. Ketika kita pokoknya menuju Allah dan Rasulnya, yang lain ikutin. Kenapa? Udah ada pokoknya. Sekalipun tinggal nasi sama garam doang, nikmat. Kenapa? Kita syukuri. Lauk mau belakangan. Artinya apa? Kehidupan dunia ini bukan tujuan. Maka selalu kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kembali lagi ditanya lagi kita, ma huwal ibadah? Apa yang dikatakan ibadah? Al-ibadatu bi syar'i khudu'an yansa'u an nifis al-qalbi bi hurmatil ma'bud. Yang namanya orang beribadah hatinya makin tunduk, patuh, tawadhu, rendah hati kepada Allah, kepada sesama. Akhlaknya semakin mulia dan setiap ucapan perbuatannya berusaha bagaimana biar menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Bukan ngisi perut diutamakan, celengan disimpan, sholat ditinggalin, Quran gak pernah dibaca, taklim gak pernah datangin, silaturahim apalagi, innalillah. Hancur. Begitu kita meninggal, emang di bawah itu duit ada, di bawah ada yang sudah diimpak sodakohin. Ketika kita hidup ini di dunia yang pelit, pikir korektif pelit, butuh tasiran korektif, tapi kalau udah patut korengan, itu mah dunia akhirat susah itu mah. Ya Allah, makanya orang yang paling kita tasahiyun, orang yang dermawan dalam waktu kita utamakan untuk Allah. Jika udah Allah menjadi keutamaan kita, insya Allah. Ini ada hikmahnya juga, baru sadar belakangan ini saya, ya Allah, alhamdulillah ini kayak gini sekolah. Biasanya kan 6:30 paling siang udah berangkat. Orang jam 8 baru berangkat. Zuhur di sholat bareng-bareng teman baru pulang. Santai banget. Paling pagi-pagi mantau tuh di HP kerjaan anak sama absen tuh di Pak Guru udah selesai. Bebas kita sambil nunggu anak kita buka Quran, sambil ngobrol yang baik-baik, yang ngobrol bikin-bikin jauh, bukannya kita pamer. Ternyata memang Allah berikan sesuatu makhluk tahadzab, tidak ada yang sia-sia. Cuma dibalik semua itu memang juga ada keterlibatan hawa nafsu manusia. Maka kemarin kita sudah sampaikan di subuh pagi, ketika anak mendapatkan tugas dari guru, insya Allah cepat dikerjakan. Tapi ketika emak bapaknya yang nugasin dengan tugas yang sama, agak berat dari itu anak. Sama sekarang juga nih, ketika kiai ulama para ustaz meyakinkan bahwa Allah itu ada, tidak akan membawa mudarat kepada makhluk-makhluk, yang penting kita tetap berusaha untuk menjaga dan berdoa. Berapa banyak kiai ustaz ulama yang mengumumkan seperti, tapi kalau pemerintah belum mengumumkan, tetap aja mesti jaga jarak. Kenapa? Karena pemerintah yang ngumumin, kiai ulama udah gak dianggap. Apalagi kiai ulamanya sekarang udah banyak yang namanya doang gitu. Makanya doain, ya Allah, saya bukan kiai, bukan ustaz, saya mau belajar aja bareng-bareng gitu. Kalau dipanggil ustaz kiai berat banget, ya Allah. Kalau pakai undang-undang saya dipanggil kiai, kadang tawa sendiri saya. Oh Pak Kiai, Kiai itu udah gelar yang tidak ada sekolahannya, gelar yang paling tinggi dengan nilai-nilai keagamaan. Oh saya masih banyak bohong mata, bohong telinga, bohong mulut, bohong tangan, berat. Tapi dengan tampilan tersebut menjadi doa, menjadi hati-hati. Ya Allah, begitu hebatnya ilmu kau yang kau titipkan. Setitik yang kau titipkan, orang gak mungkin manggil A, B, C pada kita jika diberikan kebaikan kepada kita. Contoh yang paling gampang, karena kalau udah sama-sama kenal dengan saya, siapapun manggilnya pasti nama saya, nggak bakal berubah nama. Coba naik angkot, saya pakai kaos oblong, pakai celana panggilnya Mas sama sopir. Kalau ketemu orang kenal, tetap nama yang dipanggil. Artinya saya balik ke situ ke pelajaran. Oh ini, ketika kita jadi orang Islam, jadi orang Islamnya hanya tergantung tempat. Ada di masjid, ada di musola, ada di majelis taklim, jadi orang Islam. Keluar dari masjid, keluar dari taklim, keluar dari tempat sholat, kita Islamnya mana? Mulut masih banyak bicara yang tidak berguna, bahkan nyakitin orang, langkah sudah dipikirkan lagi, ayunan tangan sudah tidak lagi dihiraukan, penglihatan, pendengaran lagi sudah ditimbang lagi, mana benar mana salah. Kenapa? Ya kita jangankan di luar sana kayak begini aja, kita ngebahas ayat Quran, ngebahas sabda Rasulullah, masih kemana-mana pikiran kita. Emang fokus? Jangan, nggak 100%. Tahu kan nggak bisa kita.
Karena sering dilatih itu bisa menjadi tuman kebiasaan insya Allah. Jangankan di luar sana kita ingin sama Allah. Tempat kayak gini kita kalkulasikan masing-masing. Dari mulai datang tadi maghrib sampai nanti kita sholat isya, kira-kira yang ingatnya sama Allah berapa menit nih kita yang fokus. Apalagi di luar sana, keluar dari masjid, dari musola, lihat perempuan pakai nol nerko, pepok cendol, itu luar biasa. Godaan ada lagi, lain pada yang tadi dengerin, begitu orang ibadah. Ya nggak apa-apa, naturalis kau pandangan pertama rezeki, buru-buru kedip pintu mata tutup, balik ini, bukan diterusin. Kayak kemarin kejadian tuh ahad kemarin tuh. Pas saya megang mic, nengok kelihatan kontrakan, ibu-ibu semua aduh, musola luar dalam penuh, maulidan kecil-kecilan katanya tadi maulidan. Begitu assalamualaikum di seberang pandangan saya pakai tank top doang lah, Pak Ustaz juga manusia. Ya saya buat astagfirullah, refleks lagi mulut piknik kenceng banget lagi. Rupanya dengar juga tuh orang, ini masuk juga gitu. Saya bilang ini nempel kamu sholat kontrakan banyak, kenapa nggak nyampur sih ikut ngaji? Ini udah begitu pakaiannya kayak begitu lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh begitu kan, masih hanya hati-hati begitu pulang pikirin, pulang dari masjid, pulang ke sholat, ya Allah yang saya tadi duduk, yang saya tadi baca, zikir wirid saya sampaikan kepada Allah, ya Allah terima apa yang saya baca, menjadi nilai kebaikan ketaatan kepadamu. Terus kita evaluasi, terus kita introspeksi untuk memperbaiki. Karena kita nggak tahu bacaan kita yang mana terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita yakin bahwa Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya ini, kita teruskan dulu. Jika kalian tahu dalam segala hidup dan kehidupan ini, atau jika tahu kalian apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit menangis, banyak berbicara. Salah. Sedikit berbicara, banyak menangis. Nah, kita banyak nangis, sekalinya nangis kalau kita bahas nih. Sekalinya nangis susah nyari duit, kalinya nangis anak istri udah kekurangan makan minum, nangis gampang, nangis tidak. Lagi susah amal duit gampang tuh nangisnya. Tapi susah sholat, susah istighfar, susah baca Quran, apa nangis kita? Buru-buru nyengir aja tuh dia. Maka jangan sampai salahkan Allah nanti ketika Allah murka kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika selesai khutbah, beliau menyampaikan kalamnya, sabdanya itu, para sahabat berkata Ibnu Anas berbicara, qala waqad ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khadinun. Para sahabat semua mukanya nunduk dan menutup muka dan menangis semuanya. Kenapa? Wasabaqa bayanu bi babil khauf, maka dia menunjukkan saking takutnya kepada Allah. Ketika dia sadar ke belakang lebih banyak tertawa daripada banyak nangis, padahal itu tertawa nikmat dari Allah. Tapi tertawa kita, tertawanya apa? Kadang-kadang kita menertawakan orang, kadang-kadang kita menertawakan orang yang bicara yang konyol, bukan menertawakan yang sifatnya menjadi iktibar kepada kita. Ya Allah, sekarang saya bisa tersenyum, bisa tertawa, bahkan ngakak tertawa saya. Berapa banyak yang hari ini yang sedang menangis karena kesusahan hidup, kesusahan dalam segala kehidupan, dia susah makan, susah minum, sampai ke sono pikiran kita. Kalau kita tawa aja kita, saya, mungkin bapak nggak begitu beda. Pikir kita selesai tawa, bahkan gelik kita terkekeh gitu. Makanya sekarang alhamdulillah tuh Bang Atri berhenti di telawak, karena beliau tahu sabda, tahu firman Allah sadar, karena background beliau pesantren. Itu mah dia popularitas dia udah dah. Dulu saya buluknya, misalkan saya hitamnya dulu, sekarang belajar walaupun kayak begini juga itu alhamdulillah masih bisa komunikasi dengan beliau. Cuma susah juga, tetap itu kalau perlu juga ada gini-gininya. Kalau mau datang ke rumah aja. Saya kalau pada sendiri mah ajak aja adik iparnya, para melingkupkan istrinya, adiknya Bang Atri. Kalau mau perlu ada sampai bisa dulu.
Kalau ceramahnya dia mah sepanjang ceramah nggak ada yang tetap nyangkak terus. Udah pokoknya ngaji yang meramping begini kan, tawa doang kan, tapi insya Allah bawa kebaikan gitu. Tapi baca Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika kita dibacakan, ketika para sahabat dibacakan ayat-ayat tentang surga, mereka senyumnya bukan tertawa terbahak-bahak. Begitu indahnya apa yang disampaikan Rasulullah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat-ayat tentang kemarin kita bahas tentang ayat-ayat kedahsatannya siksa neraka, dahsyatnya sakaratul maut, beliau nangis. Kita makan boro-boro begitu, belum bisa membedain mana ayat surga, mana ayat neraka. Belajar aja kita belum paham-paham. Maka ketika tidak belajar, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini kita mari sama-sama nih kita menghitung nangis aja dulu deh. Hitung tangisan kita dari kecil sampai sekarang, yang ingat mana tangisan yang takut kepada Allah dan betul-betul tangisan yang rindu ingin jumpa Allah. Karena di dunia juga kan tangisan cuma dua. Ada tangisan karena kecewa dan rasa sakit hati, ada juga tangisan saking bahagia dan haru. Jadi tangisan sakit, tangisan bahagia. Begitu juga di cara kita hidup. Tangisan yang sekarang kita pernah atau meneteskan air mata. Karena tetesan air mata bakal menjadi saksi di hadapan Allah. Lu nangis karena apa lu? Lu nangis karena dunia, karena kesusahan hidup, berarti lu tidak yakin dengan takdir siksa datangnya. Susah amat ya Allah, hutang dan kesana kemari, usaha kayak begini. Terus desi corona disalahin. Jangan itu makhluk Allah yang salah-salahan aja. Harusnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Saya kembalikan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam segala kehidupan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aman hidup kita. Ya saya juga manusia, ketika kebutuhan bapak-bapak berbarengan dengan anak yang masih sekolah, masih di pondok, gaji tinggal segini, wah masya Allah manusiawi. Begitu kita ngapain pusing, gak bakal selesai dipusingin. Penting mah doa sama usaha kita harus semampuan mungkin. Kenapa? Allah sudah maha tahu kebutuhan kita. Tinggal sekarang introspeksi. Sholat gua nih udah khusyuk apa belum nih? Gua ngerjain ibadah udah ikhlas apa belum nih? Apa perintah? Allah maha menilai kehidupan kita. Semakin dia karena ketaatan kepada Allah, semakin karena ketakwaan, ya makin diberikan rezeki yang gak disangka-sangka oleh Allah. Karena Allah kan sering kita bahas juga nih, Allah memberikan kesenangan sama orang itu dengan kesehatan, gak pernah sakit. Ya jaranglah pokoknya sakit paling mobil atau mau doang. Gak ada yang namanya masuk rumah sakit, dirawat ginjal, reaper segala macam itu gak ada. Dikasih kesenangan kesehatan. Ada yang dikasih ketenangan oleh Allah dengan apa? Dengan hartanya habis manyun aja dia. Beda umum itu. Antara punya duit dengan punya duit kan senyum kita beda. Coba deh. Padahal itu Allah menghendaki seperti itu. Kita berusaha, udah berdoa semampu mungkin, ikhtiar tawakal, Allah serahkan kepada Allah. Tetap kita harusnya senyum kadang-kadang. Ya Allah ini nanti sekian lahir lagi. Apalagi yang masih senang utang itu saya gitu ya. Mikir dia tuh punya duit lagi. Allah akbar, berat hidup kita itu. Kalau masalah dunia gampang banget kita hidup untuk meneteskan air mata dan penuh rasa haru dalam hati di situ, haru di sini karena rasa penyesalannya. Artinya kita jarang menerima takdir Allah ketika banyak menetes air mata karena kehidupan yang dibuat sulit oleh Allah. Padahal di situ Allah memberikan nilai kesabaran dan keikhlasan. Kita tidak sadar di situ. Ibadah belum tentu terima, tapi menerima ketentuan Allah. Hari ini tanggal segini, minggu ini, bulan ini kamu kurang duit, kamu kurang sehat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah, nyaman hidup kita, nggak perlu yang itu. Tapi memang itu nggak semudah itu. Maka kemarin saya sampaikan ini sebagai penutup. Sampai ini kita ajan pelan dikit. Yang kemarin kita bicarakan tentang sahabat bincang-bincang dengan Rasulullah. Apa kata beliau dalam sabdanya? Bentar lagi nih orang nih lewat depan kita ahli surga. Kita ingat lagi dengan ini.
Selesai bincang-bincang Rasulullah, datang orang tuh lewat sederhana banget, gak ada tampang-tampangnya ahli ibadah, pakaiannya juga ala kadarnya. Nah, lagi ngobrol asik lagi beliau dengan sahabat, bentar lagi datang nih ahli surga. Lewat. Sampai 7 kali lewat, orangnya itu juga. Ayo sahabat kita kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keistimewaan itu orang sampai kau bisa menilai menjadi ahli surga? Kamu tahu sendiri nanti. Nah, akhirnya salah satu sahabat dari sekian banyak izin sama Rasulullah, ya Rasul, bolehkah saya bersilaturahim kepada orang tersebut? Silahkan. Izin, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyampe ke rumah, ada apa? Enggak, saya bersilaturahim aja. Tapi saya silaturahimnya agak lama, boleh? Oh, dengan senang hati. Di rumah juga saya nggak begitu banyak orang karena saya udah pada besar dan rumah tangga, saya juga tidak berdua sama istri saya. Ngineplah dia. Boleh nginep? Boleh nginep. Walaupun ala kadarnya saya siapkan rumah saya berdua. Dengan tujuan ini sahabat ini menengok cara ibadahnya dia itu seperti apa. Gitu, seperti apa sampai Rasulullah mensampel itu orang menjadi ahli surga. Dia pura-pura tidur sahabat lebih dulu malam, tidur sepanjang malam, melek diperhatiin orang bangunnya jam berapa, kalau bangun malah ngorok jam 2 jam. Dan sampai subuh dengan azan, sholat baru bangun, dia bangun barang sholat selesai. Datang waktu pagi, sahabat melihat juga memperhatikan, kali ini duhanya kali banyak, dia baca Qurannya kali banyak. Sampai datang waktu pagi, biasa dia sholat duha, selesai dari beberapa rakaat, dia selesai berangkat dia ke kandang kambing, membala kambing terus perhatiin sepanjang hari 2-3 sampai seminggu itu sahabat amati orang. Ini apa masalahnya? Ibadahnya nggak ada yang istimewa di hadapan saya. Bagaimana dengan kami sahabat-sahabat yang berusaha untuk mencontoh Rasulullah, belum ada jaminan masuk surga. Tapi kenapa itu Rasulullah sampai menjadikan ini orang dicap menjadi ahli surga? Ngadu tuh Rasulullah setelah seminggu kemudian, ya Rasulullah, saya sudah selesai silaturahim dengan orang yang kemarin saya amati tahajudnya ya bahkan kesiangan yang mau tahajud. Sholat subuh juga pas bangun azan, duha, tapi tidak diceritakan itu. Saya sudah mengamati ya Rasulullah kan sifat basyariahnya, pendengaran mata hatinya, penglihatan mata hatinya udah jelas dan tahu apa yang dikatakan sahabat. Akhirnya dibalik stick sama Rasulullah. Kamu ini ibadah memang ibadah dan saya barang-barang saya. Tapi hati kamu ini masih ada kurang yakin dengan takdir Allah. Ini campuran buat saya memang tidak semua. Sedangkan dia di waktu malam, di waktu pagi, di waktu sore, di waktu siang udah gak ada yang dipikirin, udah dijamin sama Allah. Rizki gak bakal bertukar, kubur gak bakal ditambah, gak bakal murah, Allah udah menentukan. Allah janji dengan Allah Allah gak pernah ingkar janji. Selama saya berusaha meyakinkan rezeki itu adalah hanya milik Allah dan Allah sudah siapkan masing-masing kehidupan rezeki dunia, rezeki akhirat, maka saya nyaman apa gak pernah neko-neko, saya kerjakan apa yang saya kerjakan. Ternyata intinya itu orang punya husnuzon sama Allah, prasangka baik selalu sama Allah. Kita makan kadang-kadang ya jangan-jangan Allah dan gak perhatiin doa, ya Allah mau maha mendengar, gak pernah ingkar janji sama kita. Cuma kabulnya doa kita ini tergantung menurut Allah pantasnya kapan. Coba sekarang kita minta, mohon Allah, ini sering bahas juga di kita, jadikan saya orang yang sugih lah, orang-orang suka Jawa, orang Sunda itu sugih, orang kaya, raya, bisa dermawan dan sebagainya. Itulah yang cerita. Ketika udah punya kekayaan, bukankah kita tahu salah Pak? Dan miskin papa luar biasa, kaya 1/2 untuk gantian sholat, begitu udah kaya raya lah, haula wala quwwata illa billah. Itu zaman Rasulullah udah seperti itu. Apalagi kita yang jauh gak pernah ngelihat Rasul, jauh dari ulama, ya otomatis hukum dunia wa karahiyatul maut, cinta sama dunia lupa mati. Makanya dipikirin pagi begitu bangun, duit habis, kerjaan susah, anak pada gitu, dan dipikirin itu begitu kita bangun. Bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Segala puji hanya milik ya Allah yang telah menghidupkan saya dari kematian sementara saya sudah dibangunkan oleh Engkau. Untuk kehidupan pagi ini saya serahkan segala kehidupan kepada Engkau yang Maha Tahu akan yang kami butuhkan. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saudara saya, untuk tetangga saya, untuk muslimin muslimat Kau Maha Tahu yang dibutuhkan oleh kami semua. Ambil air wudhu, serah sama Allah, aman hidup nyaman, pikir sampai subuh. Itu menuki astagfirullahaladzim berbanyak. Jadi sirra wa alaniyah kita berusaha tempat sembunyi-sembunyi atau tempat terang-terangan, tempat ramai atau tempat sunyi, kita berusahakan itu untuk banyak-banyak bertafakur, berzikir akan kenikmatan dan maka Rasulullah sampaikan sebagai penutup ini pertemuan kita hari ini dalam hadis yang kedua, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Ini hadis yang berulang-ulang kita bahas. Berpikir akan keagungan Allah dengan rasa syukur kepada Allah sesaat lebih baik daripada dengan ibadah 60 tahun. Ibadah kita aja belum jelas urusannya ibadah. Aku dari Allah alam. Tapi kalau orang berpikir gunung diciptakan, angin nggak pernah saya lihat tapi dirasakan. Saya nggak pernah minum karena Allah mengetahukan kebutuhan saya, tapi di samping nggak pernah minta minum juga. Begitu datang waktu pagi, alhamdulillah Engkau memberikan apa karena saya masih pantas untuk Engkau hidup di pagi hari ini. Maka jadikan pagi yang membawa berkah dalam ibadah ya Allah. Terus gitu. Jika sudah tidak pantas saya hidup di muka bumi ini, Engkau pasti sudah angkat terus saya dari jiwa saya dengan raga saya berpisah hanya untuk menghadap. Kita berpikir dikit-dikit dari bahasa kita aja kita berdoa. Ya Allah, tangan saya banyak dosa. Jika Engkau tidak ampuni dosa saya atas tangan saya niscaya nanti akan terpisah badan saya dengan tangan saya dan dengan bakarannya api neraka. Mata seperti banyak dosa mata telinga. Insya Allah tahu-tahu nanti nyampe dah as-salatu khairun minan naum. Nah sampai nanti subuh kita masih kesempatan waktu ambil air wudhu lagi diperbaharui lagi tidak kenapa? Karena orang yang punya wudhu ditambahkan wudhu lagi berarti belum batal maka ditambahkan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Padahal itu kita tahu ya, tapi pada malas khususnya saya dah. Jadi wudhu itu kalau batal ulang. Nanti kena hal ini mari sama-sama kita memohon pada Allah, kita memperbanyak menangis dalam bagi untuk nangis yang sia-sia, tapi tangisan untuk penyesalan, an-nadamah, penuh rasa dosa kita kepada Allah, penuh maksiat kepada Allah. Kurang syukur dalam menghadapi nikmat Allah, kurang tabah, kurang tawakal dalam menghadapi perjalanan kita ini, kurang yakin dengan takdir Allah. Mari dari hari ini ke depan sama-sama yakinkan semua segala kehidupan kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Hal yang demikian yang pasti yang diuntungkan adalah duit dan duit ya. Memang uang itu adalah bagian daripada kehidupan, tapi hidup bukan dari uang. Hidup adalah dengan kasih sayang Allah. Berapa banyak orang yang miskin bapak, tapi dia masih hidup dengan nyaman dan bahkan bahagia. Tapi kita tidak sedikit juga orang yang kelihatan banyak harta, tapi bingung semata. Hidupnya tidak pernah nyaman tidur, bahkan kalau tidur juga minum obat dulu. Saking takut kehilangan harta, dia masih security, ada security, ada anjing galak. Ada anjing galak nanti sekarang apalagi harimau galak, apalagi saking takut kehilangan harta. Tapi iman jarang kita pelihara, jarang kita jaga, jarang kita abadikan, jarang kita pelihara dengan sesungguhan. Akhirnya kita sholat semaunya, bahkan meninggalkan naudzubillah, baca Quran semaunya, bahkan tak pernah baca. Tutur kata bahasa, maka ada ketergantungan. Pokoknya kalau ketergantungan kepada sesama, saat orang itu baik, pasti kita akan baik pada dia. Saat itu orang yang kita butuhkan telah tercukupi kebutuhan kita pun akan berpaling kepada yang lain. Tapi kita sudah yakin kepada kebutuhan kita dalam segala kehidupan kepada Allah, kita sulit untuk memisahkan jiwa kita kepada siapapun. Karena apa-apa baik sama saya, karena hatinya digerakkan oleh Allah. Baik hati lo teman, si saya temenin untuk belajar. Itu kenapa aku baik kata pada satu kawan. Gerakin hatinya, temenin dari itu. Jangan pernah kita mau dinasihatin. Jika perlu, datang minta nasihat. Itu yang cakep kayak begitu. Nah, caranya kalau seperti ini adalah salah satu hal yang demikian. Al ilmu burtawiyati, ilmu didapat dengan cara mendatangi. Datangi tempat ilmu, ini kan minta nasihat namanya. Bukan guru yang datang sama kita. Saya bukan guru, ini sama-sama anak-anak sekolah adalah guru.
Ya, kita bukan sampai kita guru datang kadang-kadang jamaahnya di beberapa orang yang mimpin Yasin, mampu mulus dalam kalimat kita itu la haula wala quwwata illa billah. Coba kita nonton, kita familis luar biasa. Familis kan Pak Wali sekarang. Wah, saya kemarin sempat tanya Habib sama si Rojak itu, Abdul Rojak itu kan pemain gendang itu. Ya sekarang lagi sepi dan sekarang saya udah di situ sambutan doang. Alhamdulillah mulai itu pinter benar buta padahal. Suli, gendang, mandoli, keyboard pinter benar. Dikasih kuasa lebih-lebihnya. Jadi istrinya Ori buta juga. Subhanallah, yang sekarang ini yang kemarin ketika di Tiongkok saya ceritakan di jamaah ini bahkan Allah kita memohon Allah. Jika kita selama ini masih banyak air mata yang menetes yang tidak ada sangkut pautan dengan Allah dan Rasulullah sebagai kecintaan kita, banyak meneteskan air mata dengan penuh kecintaan hanya kepada dunia dan rasa kasihan kepada anak istri tanpa mendasar dengan ayat-ayat Allah, dengan takdir Allah, kita banyak dosa di hadapan Allah, air mata yang terbuang sia-sia. Kita mohon ampun sama Allah. Jangan sampai air mata yang nanti dikumpulkan di akhirat. Jangan sampai kita ini air mata nanti dikumpulkan di akhirat nanti. Netes air mata turun nangis karena takut hidup, takut miskin, takut susah, takut begini, takut mati, takut dikumpulin nanti apa? Ngerendemin kita masih mending air biasa. Digodok di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Tapi air tetesan air mata yang memang karena penuh rasa takut dan mohon ampun kepada Allah, satu titik itu akan mendatangkan nilai beribu juta bahkan miliaran nikmat di akhirat ketika betul an-nadama muncul dalam setiap kehidupan. Mari kita mohon sama Allah dengan umur yang tersisa ini, kita mohon pada Allah umur yang sehat, afiat, kokoh, kuat dalam akidah, terutama Allah tambahkan ampunannya kepada kita semua, kepada kita hanya orang kali berawat khususnya bangsa kita, dan kita memohon kepada Allah para ahli-ahli kita yang telah tiada khususnya untuk berjuang agama bangsa dan negara, Allah jadikan kubur mereka tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita semua kita berjumpa kembali dengan mereka semua, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada, khususnya orang tua dan guru-guru kita. Kita bermohon juga kepada Allah umur yang kokoh kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, rezeki berlimpah ruah untuk ibadah dan dakwah, keturunan yang soleh dan soleha. Ketika wafat kita semua husnul khatimah. Allahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Kifaratul qudut majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarraqu min ba'di wa tafarraqu ma'suma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawm الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibas sayyidin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maaf segala kurangan al-fakir. Insyaallah kebersamaan kita Allah tambah serta beramal soleh kita dilakukan oleh Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.